Oke sahabat sosial, bantu saya untuk meng-up video ini dengan cara menyumbangkan like dan komentar pada video kali ini. Semakin banyak like, semakin semangat pula kami mengupload video untuk setiap harinya pada channel ini. Nah sahabat sosial, karena pada video kali ini saya ingin mengulas tentang bantuan sosial yang belum cair dan cara untuk mengatasinya. Silahkan disimak baik-baik, jangan di skip, siapa tahu ini bisa membantu masalah sahabat sosial. Oke, sebelum kita lanjut videonya, untuk kalian yang suka informasi tentang bantuan sosial pemerintah dan bingung cara dapat informasinya di mana, tak perlu khawatir. Karena channel ini sudah lengkap membahas tentang bantuan sosial pemerintah mulai dari A sampai Z. Seperti PKH, BSP Sembako atau BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Untuk kamu yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang dan pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe pada video ini, channel ini. Nyalakan semua tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap kami mengupload video-video terbaru pada channel ini. Oke sahabat sosial, saya ingin mengutip tulisan dari Mas Guru Andrianto, Koordinator Call Center PKH, terkait tentang saldo bantuan sosial sahabat sosial ini masih nol. Nah, saat ini beberapa KPM yang uang bantuan tunai PKH-nya itu belum masuk ke rekening sedang galau dan gundah gulana. Hal ini terjadi juga sebagian KPM yang saldo BSP Sembako masih nol alias zong. Begitu juga KPM yang sebelumnya mendapatkan BST ini juga belum cair. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Di sini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan sederhananya. Silahkan disimak baik-baik penyebab saldo nol pada bantuan sosial PKH, BSP maupun BST, dan berikut solusinya akan kita ulas. Yang pertama terkait tentang status kepesertaannya. KPM di program bantuan sosial ini sudah dihapus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia karena mungkin dinilai sudah tidak layak untuk menerima bantuan sosial karena naiknya desilnya sudah naik. Nah, solusinya bagaimana? Untuk solusinya ini kalau sudah dihapus itu tidak ada. Saat ini memang ada perbaikan data di DTKS sehingga memungkinkan beberapa KPM naik desilnya yang mengakibatkan dihapusnya KPM tersebut dari daftar peserta program bantuan sosial. Yang kedua, status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif tapi ada kendala. Ada kendala pada data KPM yang belum padan dengan DTKS meskipun datanya sudah padan dengan data di Disdukcapil. Solusinya, cek ke operator 6NG di desa atau di kelurahan untuk mencocokkan data antara DKK dan KTP dengan DTKS. Dan yang selanjutnya, masalah yang ketiga, status kepesertanya di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS, tapi belum padan dengan data di Disdukcapil. Solusinya bagaimana? Solusinya datang ke Disdukcapil untuk mengaktifkan nomor KK dan NIK yang saat ini sahabat sosial miliki. Bisa jadi meski sudah memperbaharui data di KK dan KTP, tapi nomornya belum diaktifkan. Jika ini yang terjadi, maka nomor KK dan NIK ini akan tercatat invalid. Nah, selanjutnya keempat, status kepesertaan di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan Disdukcapil, tapi data di bank itu belum padan. Jadi solusinya bawa KK, KTP, buku tabungan, KKS, dan surat pengantar dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa Anda benar-benar KPM dari sebuah program bantuan sosial. Lakukan pengecekan data di dokumen di atas dengan data yang ada di bank.
Nah, khusus pemilik rekening yang sebenarnya adalah pengurus pengganti dari KPM yang meninggal atau berhalangan, tetap sebaiknya minta didampingi oleh pendamping sosial yang bertugas di wilayah sahabat sosial. Karena pengurus pengganti yang saat ini diakui adalah mereka yang merupakan keluarga inti dari KPM seperti ayah, ibu, atau anak yang sudah cukup cakap hukum. Yang selanjutnya, yang kelima, status kepesertaannya di program bantuan sosial ini masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan Disdukcapil, dan data yang ada di bank juga sudah padan. Solusinya, tinggal menunggu sekitar 1 hingga 2 minggu karena proses penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa termin. Jadi jika ternyata masih kosong, segera lakukan cetak rekening koran di bank penyalur sahabat sosial. Proses cetak rekening koran ini tidak bisa diwakilkan, harus oleh pemilik rekening itu sendiri dengan membawa KTP, buku tabungan, dan KKS-nya. Setelah melakukan cetak rekening koran, segera melapor ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah sahabat sosial untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dana bantuan sosial oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan pihak Bank Himbara. Ini himpunan bank-bank milik negara. Khusus bantuan BSP Sembako. Nah, ini yang banyak mempertanyakan. Ini tidak bisa dilakukan cetak rekening koran, tapi bisa dilakukan pengecekan saldo melalui agen BSP Sembako dengan cetak struk cek saldo. Bawa struk cek saldo ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut. Sebagai bahan catatan, jika KPM PKH yang mengalami kendala pada BSP Sembako, silahkan temui pendamping sosial PKH. Namun jika KPM tidak menerima PKH yang mengalami kendala adalah penerima bantuan sembako, silahkan temui pendamping BSP Sembako. Petugas ini bisa TKSK atau pihak-pihak lain seperti Karang Taruna dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, jika KPM masih bingung apa masalahnya, silahkan langsung menanyakan ke pendamping sosial PKH, TKSK, atau operator 6NG di desa maupun di kelurahan. Dan yang terakhir, menanyakan permasalahan bantuan sosial di sosial media hanya akan membuat sahabat sosial bingung, karena media sosial itu tidak mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang sahabat sosial hadapi. Mari kita berjuang bersama-sama mengawal program bantuan sosial PKH, BSP, dan BST. Rangkas Bitung 30 Maret 2021, inisial GA. Jadi itu tadi sahabat sosial, ada 5 masalah yang biasanya sahabat sosial dapatkan dan sudah kita jelaskan terkait tentang bagaimana proses, bagaimana solusinya. Silahkan jika belum mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk menyumbangkan like. Semakin banyak like, semakin semangat pula kita mengupload video-video terbaru pada channel ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum.